Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di YouTube channel Diari 4R 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 4R. Oke guys, Halo guys. kita tidak seperti biasa ya, channel jalan-jalan. Habis ongkos. Ya. Tapi saya tidak pakai ongkos karena naik sepeda. Ya. Soalnya ada yang request pertanyaan ini. Berbicara mengenai ongkos, hari ini kita mau berbagi tentang berapa sih biaya hidup di Jepang dengan 4 orang dengan anak. 4 orang anak. Ya. Dan bagaimana kita berhematnya. Ya. Jadi ada yang dihemat-hematkan juga. Ya, dihematkan dalam artian kita tabung uangnya kita supaya nanti kalau pulang ke Palu bisa bangun rumah lagi. Oke, langsung gitu, saja. Ya. Oke, jadi kita langsung saja mengenai biaya hidup selama di Jepang. Oke. Yang pertama itu adalah biaya apartemen. Oke, biaya apartemen. Jadi kemarin waktu kita datang ke situ hall itu tanya berapa sih harga apartemen yang kita sewa sekarang ini ya? Iya, ini apartemen pemerintah. Apartemen pemerintah 3 kamar. Kemudian ada satu dapur, ada satu ruang kumpul begini ya, ruang tengah bisa jadi ruang makan juga. Kemudian ada kamar mandi, ada toilet, jadi kamar mandi dan toilet itu terpisah. Kemudian ada tempat wastafel dengan mesin cuci gitu. Tapi ini hanya untuk prioritasnya untuk yang sudah berkeluarga. Jadi kalau yang sudah berkeluarga mau ke Jepang, sarannya itu ambillah apartemen pemerintah, atau kalau di tempat lain biasanya istilahnya danci ya. Kalau di sini taunya apartemen pemerintah. Apartemen pemerintah itu danci, banyak. Justru mereka terkenal di sini danci. Pernah saya tanya sama sensei. Iya, tapi di tempat lain ada yang tahu apa danci. Gitu. Kalau di sini ada banyak apartemen pemerintah sebenarnya. Cuma kebanyakan yang kosong itu di sini daerah Okua. Ya, sangat murah. Ada alternatif sebenarnya. Ada yang mau ambil di swasta, ada yang pemerintah. Nah, kita ambil pemerintah karena murah dan besar ya, murah dan besar seperti itu. Walaupun menurut orang, sebagian orang agak jauh dari kampus ya, tapi ya menurut sebagian orang yang lain juga dekat lah. Ya, kalau saya pribadi sih dekat, karena lewat belakang langsung lewat jalan sebenarnya terowongan itu dekat sekali sebenarnya. Kecuali naik bus. Gitu. Naik bus itu karena dia mutar jadi agak jauh. Langsung. Tapi kan kita makanya alternatifnya kita pakai sepeda. Ya. Gitu. Nah, kenapa juga pakai sepeda? Supaya menghemat biaya transportasi. Nah, berapa biaya apartemen kita? Nah, kalau kemarin sebenarnya itu harganya apartemen 20. Harga awalnya kita dikasih awalnya 21.500. 21.500 berapa ya? Iya, sekitar 20-an ribu pertama harga awalnya. Itu sudah murah sekali loh. Murah sekali, karena kalau di luar itu dengan yang sebesar ini apartemen family ini besar sekali loh. 50-an ribu ya, 50 ribu. 50 ribu per bulan. 50 ribu yen. Gitu. Kita kemarin awalnya dikasih 21 ribu, dia bilang bagaimana, tidak apa-apa kah kita kasih 21 ribu? Kita bilang tidak apa-apa, itu sudah murah. Iya. Nah, ternyata tagihannya sudah datang. Dia hitung ke semuanya. Dia bilang kalau ada ini, itu dan sebagainya, 4 anak dan sebagainya. Pokoknya masukkan semua lah dokumen-dokumen yang mereka minta. Ada banyak kriteria untuk menentukan berapa besaran harga apartemen pemerintah, termasuk jumlah pendapatan, kemudian jumlah anak kayak gitu. Karena kalau pendapatan kan kalau beasiswa dihitung 0 ya, tidak berpendapatan. Terus kalau ada kita kerja part time itu dihitung-hitung. Iya, tapi harus mencukupi, tidak kalau tidak mencukupi di bawah pajaknya mereka tidak kena pajak kita, dan juga akan relatif lebih murah ya harga apartemennya. Jadi harganya ini yang kita dapat nih 10.600 per bulan, sangat murah sekali ya. Mungkin kalau di daerah lain di Jepang itu kayaknya nggak ada dapat harga segini ya. 10.600. Makanya sangat murah sekali ya. Sekitar 1 jutaan lebih. 1 juta lebih dapat segini. Ya. 3 kamar, fasilitas. Kalau swasta mungkin perbedaannya dengan apartemen lebih kita, mereka lebih kecil, tapi menurut mereka itu ada yang besar juga tapi lebih mahal. Ada yang besar juga tapi lebih mahal. Gitu. Fasilitasnya mungkin perbedaannya, mereka ada AC ya. Gitu. Ada juga yang tidak. Kalau kita memang tidak ada AC. Dengan ada ini tapi bisa ditambah. Di toilet itu ada pemanas juga ya. Gitu. Tapi sebenarnya bisa ditambah, dan itu harganya justru menurut kami
hitungannya sih kalau saya lebih murah dengan tambahan itu, karena depositnya kita juga tidak terlalu besar ya, cuma 60 ribuan gitu ya. Kan di awal itu ada pembayaran deposit. Iya, deposit itu untuk kalau kita sudah keluar ada kerusakan mereka potong dari deposit itu. Tapi kalau ada lebihnya nanti dikembalikan. Kalau tidak ada kerusakan dikembalikan full gitu deposit. Nah, kalau di swasta itu main-main 150 ribuan itu deposit sampai 200 ribuan, jadi agak mahal sebenarnya. Kalau hitung-hitungannya kami ya, ini sih berbeda-beda pendapat setiap orang ya. Tapi kalau menurut kami sih relatif murah ya. Kalau misalnya ada kita beli sendiri juga yang tadi kurang-kurang itu ya, tentunya menurut kami lebih murah karena per bulannya tentunya lebih sangat murah sekali gitu ya. Oke, selanjutnya itu apartemen. Kayak misalnya untuk pemanas di air itu 150 ribu ya. Kalau kita beli itu, kalau kan di swasta itu misalnya lengkap ya, tapi depositnya 220 ribu, kita beli 150 ribu. Iya, lebih murah. Udah lebih murah gitu ya. Karena dengan beli itu baru kita bayar tinggal 10 ribu. Ya. Kalau di swasta bayarnya 50 ribu terus gitu. Jadi ya jatuhnya itu contoh sederhana ya menurut kami itu jatuhnya masih lebih murah gitu, masih lebih murah ya. Tinggal dilengkapi aja yang tidak ada di apartemen gitu. Ya di swasta pun juga kayaknya seperti kulkas itu dan sebagainya tidak ada ya, itu beli sendiri ya, kayak kulkas begitu ya. Ya paling perbedaannya untuk fasilitas tidak terlalu banyak ya. Yang esensial gitu. Oke, itu harga apa tuh 10.600. Jadi dicatat ya, 10.600. Nanti kita totalin berapa semuanya. Selanjutnya listrik. Nah, listrik itu kemarin kita bayar per 10 hari ya. Ini yang listrik ya. Bukan ini. Mana ini ya? Iya. Ini listrik ini. Langsung saja per bulannya sekitar berapa? Sekitar 1.000-an lebih ya ini. Nah, kalau per bulannya jatuhnya sekitar kurang lebih 5 ribuan listrik ya, 5 ribuan. Nah, listrik ini juga tinggi pemakaian karena musim dingin ya, jadi sering menyalakan pemanas ya, tapi kalau tidak signifikan sebenarnya segitu. Tapi kalau tidak ada pemanas mungkin lebih hemat lagi ya, gitu. Nah, sekitar 5.000. Nah, itu listrik. Nah, air dan gas pun juga kurang lebih segitu ya. Ini sekitar 1.000-an lebih ya. Dia per 10 hari. Jadi kalau 1.259 ya. Kalau dikalikan per bulan taruhlah 5.000 karena pemakaian itu. Ini juga sekitar 5.000 nih ya. Ini air. Gas juga begitu. 5.000. Sekitar 5.000. Tapi jadi, air per 2 bulan. Tapi air per 2 bulan ya 5.000. Iya, tagihannya per 2 bulan itu 5.000. Per 2 bulan. Jadi jatuhnya itu sebenarnya sangat hemat sekali, lebih murah. Tapi taruhlah 5.000. Taruhlah misalnya 5.000 untuk masing-masing ya, untuk gampangnya kita menghitung biaya per bulan. Ya. 5.000 air, 5.000 listrik, 5.000 ya sebenarnya kalau mau di ini 2.500 ya. Cuma kan taruhlah misalnya 5.000 saja ya gitu. Mungkin ada kelebihannya gitu ya gitu. Jadi 5.000 gas, 5.000 air, 5.000 listrik ya. Lanjut. Nah, selanjutnya laundry ya. Kita tidak pakai mesin cuci ya. Beli mesin cuci juga kayaknya menurut kami sayang ya, karena kalau mau menjemur juga agak susah ya, apalagi musim gugur, musim dingin itu cuaca itu kurang bersahabat ya. Jadi kita laundry sekali. Jadi kita laundry seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sekali laundry itu 1.200. Jadi kalau misalnya per minggu 2.400. Jadi kalau per bulan sekitar kurang lebih 9.600 itu laundry. 9.600 kita laundry ya, itu salah satu. Sudah tidak beli sabun, tidak beli sabun karena dalam laundry itu dan sudah kering, sudah ada sabun, dan sudah kering ya. Kalau mau lihat bagaimana laundrynya, nonton di YouTube kami sebelumnya mengenai laundry coin ya. Di situ ada mesin pengering dan mesin cucinya. Nah, selanjutnya biaya yang besar juga menurut kami itu selain tadi apartemen, listrik, air dan gas dan juga laundry adalah popok. Ini popoknya deh ini ya. Ini popoknya anak-anak yang masih pakai popok itu Ruksana, Rafanza dan Runako ya. Dan apalagi kalau mereka ke sekolah itu diminta popok sehari 5 popok. Itu luar biasa ya. Padahal cuma berapa jam di sekolah. Iya, cuma berapa jam di sekolah. Jadi kalau popok itu kita estimasi sekitar 15.000 ya, 15.000 per bulan popok. Kemudian
Selanjutnya poin yang ketujuh adalah internet. Ya. Internet itu wifi dan paket di HP ya. HP kita pasang internet ya. Itu biayanya 5.000 juga ya. Jadi 5.000 sekitar 4.000 per bulan. 4.000-an. 4.800-an. Ya, taruhlah 5.000, bulatkan 5.000 ya. Itu internet. Jadi untuk wifi di rumah dan untuk satu HP yang kapasitas berapa? 3 GB ya kalau tidak salah itu. Mahalnya internet. Tapi sih kebanyakan kita kalau yang di rumah unlimited ya. Kan kalau di kampus kan wifi full. Gratis kan. Jadi jadi tidak banyak sih yang untuk HP itu. Jadi yang kita karena sampai di kampus ada wifi, di rumah ada wifi. Ya, jadi yang paling di jalan aja. Ya. Cuma sekitar 1.000 yang dia. Jadi internet itu 5.000. Kemudian asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu wajib ya. Ini kita itu semua beda-beda juga. Iya. Nominalnya, tagihannya orang. Tapi kita langsung dinominalkan itu sekitar 4.714 ya. Kita bulatkan 4.800 ya. Kita bulatkan saja 4.800 asuransi kesehatan untuk semuanya. Kita kayak kalau di Indonesia itu ada wajib juga asuransi kesehatan ya, kayak BPJS ya, Askes ya. Itu ya, tapi di sini jumlahnya berbeda tergantung jumlah anak. Iya. Beda-beda. Mereka hitung lagi gitu. Jadi sebenarnya kita murah ya. Untuk kita semua berenam itu 4.714 rupiah. Taruhlah 4.800 per 6 orang per bulan. Ya, jadi hitungannya kita ini kita asumsikan semuanya per bulan ya hitungannya. Nah, jadi 4.800. Kemudian uang sekolah itu kita berikan juga kita berikan ini juga jatah ya. Karena kadang sekolah itu ada yang dibayar walaupun gratis ya. Tapi misalnya ada event itu butuh bayaran, atau beli sesuatu perlengkapan sekolah itu butuh bayaran ya. Jadi gratis itu kayak biaya SPP ya. Itu tidak biaya makannya itu ditanggung semua sama sekolah gitu. Nah, cuma ada hal-hal tertentu ya, karena kita punya 4 anak ya. Jadi estimasinya itu per anak sekitar 2.000-an, 2.500. Jadi kalau per bulan sekitar 10.000. Ya, kita estimasikan itu. Kita sudah poskan gitu uang untuk sekolah. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang item ke-10 adalah yang paling banyak itu adalah uang makan. Uang makan itu kita ini lumayan hemat karena kita masak. Iya, masak. Untuk beli-beli. Jadi kalau mau hemat itu ya masak gitu. Karena kalau mau belanja di luar itu mahal ya, mahal sekali. Masak itu paling hemat. Sekali sehari 3 kali makan kan. Itu anak-anak 2 kali kalau hari sekolah karena dia makan di sekolah. Tapi sampai di rumah makan lagi dong. Nah, itu biayanya uang makan itu sekitar per bulan 75.000. 75.000 yen. Jadi 75.000 yen. Nah, itu uang makan. Jadi kalau ditotalin tadi apartemen 10.600, listrik 5.000, air 5.000, gas 5.000, laundry 9.600, popok 15.000, internet 5.000, asuransi kesehatan 4.800, uang sekolah 10.000 dan uang makan 75.000, maka totalnya adalah sekitar 145.000 yen per bulan. Dan itu sudah cukup untuk kita berenam. Bawa 4 anak mereka sekolah, karena sekolahnya juga gratis ya. Dan itu nilai 1 bulan beasiswa max-nya kalau anak S3 ya. S3. 1 bulannya. Gitu. Jadi cukup ya untuk. Berarti kalau anak kalau ada yang mau datang ke Jepang dapat beasiswa itu cukup. Kalau punya 4 anak. Kalau kehidupannya kayak kita begini ya. Kehidupannya kayak kita. Ya, karena kita tidak ada uang transport. Ya. Nah, itu juga. Kita sudah investasi di sepeda. Ya. Kita beli di awal sepeda baru. Ya, kemana-mana naik sepeda. Ya, jadi tidak ada uang transport karena di sini uang transport mahal. Mahal. Naik bus itu mahal ya. Terus kita tidak pakai mobil juga, atau pakai motor ya. Pajaknya, tidak ada bensin, tidak ada bayar pajak, tidak bayar saken, tidak bayar servis, ya itu lumayan juga ya hitung-hitung, gitu. Nah, karena kami mau menghemat juga ya, mau menabung juga ya. Jadi di luar penghasilan kami atau kalau ada dana lain di luar 145.000 masuk ke tabungan, seperti contohnya tunjangan anak. Tunjangan anak kan 50.000 ya. Per bulan masuk. Untuk 4 anak, itu tidak disentuh ya, buat pendidikannya nanti di Indonesia, ditabung, gitu. Terus kita juga suka setiap bulan itu memang dipos-poskan, jadi tidak boleh lebih dari itu pengeluaran. Jadi, nah ini pos-posnya ya, sudah kita pos-poskan, ada kita buat seperti ini ya.
uang apato. Ya, jadi di situ nanti dimasukkan 10.600. Uang listrik, uang air ya. Kalau lebih gas, nanti ya, ada sisa per bulan. Laundry, popok, internet, asuransi kesehatan, uang sekolah dan uang makan. Ini kelihatan nggak? Nah, tapi kalau ada lebihnya nanti di situ ada bagian sisa dan ada bagian hiburan gitu. Nah, jadi sisanya itu nanti dialihkan ke dana darurat. Gitu. Jadi kalau ada sisa per bulan, biasanya ada sisa. Iya, sisa. Jadi ada sisa lagi malah 145.000 itu karena kayak tadi kan air dibayarnya per 2 bulan. Kalau jalan-jalan pun kita sekarang lagi menunggu kartu pelangi. Ya. Kartu pelangi itu kita jadi, bisa masuk gratis ya ke tempat hiburan, tempat wisata atau naik bus yang ada di Jepang gratis, tapi itu untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi misalnya kartu pelanginya Ruksana kita pakai untuk masuk ke kebun binatang. Nah, gratis 2 orang. Jadi untuk satu kartu pelangi untuk 3 orang. Jadi untuk Ruksana bisa papa dan mamanya. Jadi 3 orang. Kartu pelanginya Runako juga kayak begitu untuk 3 orang. Jadi banyak bisa dimanfaatkan untuk kartu pelangi untuk kunjungan wisata kemana aja ya. Gitu. Jadi itu belum sampai katanya sebulan. Tapi sebentar diproses ya, sudah ada pemberitahuannya. Sudah ada pemberitahuan, tinggal menunggu datang kartu pelanginya baru kita jalan-jalan. Jadi Jepang itu apa ya, kalau anak itu kayaknya banyak sekali. Mereka sangat ini ya, utamakan ya. Banyak sekali manfaatnya kalau punya banyak anak. Iya, jadi dapat gratis itu tadi kartu pelangi, terus ada tunjangannya mereka. Asuransi kesehatannya juga kalau berobat itu di cover sama asuransi tadi. Yang kita bayar kan. Jadi kalau sakit tapi semoga tidak ada sakit ya. Itu murah sekali. Tinggal bayar 500 mau sakit apa saja, mau obatnya dikasih berapa banyak, tetap bayar 500 yen. 500 yen itu sekitar 50.000 lah sekali berobat. Gitu. Jadi kemudian ada juga kemarin kita dapat bantuannya. Kemarin juga bantuan rakyat miskin. Bantuan untuk yang tidak kena pajak. Gitu. Tidak punya penghasilan, tidak kena pajak, dikasih form untuk isi. Jadi kalau kita isi itu dikirim beserta nomor rekening dengan biodata diri, itu dikasih per rumah tangga 50.000 yen. Dan katanya itu setahun bisa berkali-kali. Kemarin katanya Januari 100.000 ya. Pernah ada 100.000. Jadi kita tunggu saja. 5 juta. Pokoknya sekitar 5 juta. Dana-dana yang lain-lain itu kita coba save. Kita save. Iya, gitu ya. Ada ini juga bantuan untuk Rajendra. Bantuan sekolah juga jadi anak-anak sekolah di sini SD. Kalau dia mau masuk SD kan ada beli perlengkapan. Jadi kita bisa mengajukan bantuan dana untuk membeli perlengkapan apapun itu 50.000 yen ya. Itu 50 sampai 60.000 beda-beda. Tapi semuanya itu kita harus lengkapi berkas. Harus masukkan berkas bersurat begitu. Tapi pasti dapat gitu. Dapat 50.000 yen. Itu untuk beli tas dan perlengkapan. Tapi kemarin kita sudah dapat yang gratis tasnya malah. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, jadi bisa di save itu uang. Dana beasiswa untuk 1 orang itu cukup. Kemudian apalagi kalau dapat 2 beasiswa, yang satunya ditabung. Apalagi kalau misalnya ada anak, tunjangan anak. Ada anak, tunjangan anak. Terus apalagi kalau kerja part time. Di sini banyak orang yang kerja part time. Oh iya, mahasiswa boleh part time. Kayak kami begini maksimal 28 jam per minggu. Dan itu lumayan loh. Lumayan itu. Nanti kita share ya bagaimana kerja arubaito istilahnya. Arubaito gitu. Kami ini ada arubaito atau tidak nanti kita jelaskan. Ada kerja sampingan tidak? Nanti kita jelaskan lagi. Itu menghasilkan cuan juga ya. Jadi rata-rata semua mahasiswa Indonesia sini kerja part time juga gitu. Ya banyak. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu semuanya. Pokoknya orang Indonesia. Bukan cuma orang Indonesia. Iya, bahkan yang bukan mahasiswa juga. Yang bukan mahasiswa juga banyak. Juga. Ya, arubaito part time ya 28 jam per minggu. Lumayan, gajinya lumayan. Ada kerja berapa jam? 1.000 yen gitu. Nanti kita jelaskan. Jadi kalau sekian jam dapat sekian ribu yen. Banyak sekali ya. Lumayan. Oke, nanti dijelaskan di konten arubaito. Tunggu ya di video selanjutnya. Itu teman-teman ya yang pengen ke Jepang ya. Bisa kerja sambil kuliah sambil cari uang untuk tambahan penghasilan ketika pulang ke Indonesia kan lumayan kalau kita menabung di sini.
Toh sambil kuliah sambil menabung ke Indonesia, mana tahu bisa bikin usaha. Bikin usaha, bangun rumah apa. Iya, siapa tahu ada yang belum menikah juga langsung menikah. Biaya nikah, ya lumayan kan. Makanya itu jangan kaget ketika orang pulang dari Jepang, wah ternyata tabungan. Apa ya tabungannya ya? Beli ini, beli itu, pulang dan sebagainya. Iya, tapi itu tadi harus pintar-pintar hemat. Kayak kita kan naik sepeda. Pintar-pintar ini apa lagi pintar-pintar cari di mana pos-pos yang bisa disimpan, di save. Kayak gini juga cari apartemen yang murah gitu ya. Kayak gitu. Cari diskon-diskon. Kalau belanja ada diskon-diskon, banyak diskon-diskon. Banyak diskon-diskon di supermarket ya. Kayak kita belanjanya jam berapa, itu kan hemat. Misalnya belanjanya itu malam, itu lebih murah dibandingkan. Iya. Kayak misalnya ikan, pagi, belanja siang, ikan di supermarket pagi pagi itu harganya misalnya satu paket ikan itu misalnya 100.000, di malam itu sudah didiskon misalnya setengah harga tinggal 50.000, padahal masih dalam hari yang sama, cuma karena sudah lewat berapa jam gitu kan, mungkin menurut mereka sudah tidak segar, padahal kan ada di dalam kulkas, kayak gitu. Itu apa maksudnya, kita harus lihat kayak kemarin juga kita kumpulkan poin. Jadi pada saat saya belanja, ternyata poinnya sudah banyak. Saya tidak bayar belanja di supermarket. Iya. Jadi dipotong dari poin-poin itu. Iya. Gitu. Jadi itu semuanya dimanfaatkan. Ya intinya juga kalau misalnya keluar itu bersosialisasi ya dengan yang tanya-tanya. Sudah lama di sini, mereka pasti punya informasi yang lebih banyak juga. Kita juga dapat informasi itu dari teman-teman di Kanazawa yang sudah lama di sini, pernah ke sini. Bagaimana di sini bagaimana sudah jadi kita bagaimana cara ini riset ya riset sederhana, kita bandingkan begini ya, jadi dengan dana segitu cukup ya, dana segitu cukup gitu, dan kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang lainnya ya untuk menabung gitu ya, ya kira-kira seperti itu ya. Biaya hidup di Jepang ya dengan 4 orang anak ya. Jika ada request yang lain atau ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar, nanti akan dibalas langsung oleh adminnya. Ya. Oke guys, sekian. Cukup ya? Ya cukup, nanti kita lanjut di konten. Iya, ini ada nota-nota bukti ya, bukti bahwa apa yang kalian sampaikan itu seperti itu adanya, tidak di karang-karang ya. Oke, sekian ya review singkat. Jangan bosan-bosan. Informasi singkatnya mengenai biaya hidup di Jepang. Jangan bosan-bosan guys. Ya, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, jangan lupa subscribe supaya kami tambah semangat guys ya. Ya. Dan nonton ya tentunya ya. Yang mau ke Jepang ya ikuti terus channel dari 4R ya. Apa yang ingin kalian request ya tentang apa-apa, bagaimana konten apa yang mau dibuat, masukkan di kolom komentar. Nanti insya Allah kami coba realisasikan ya. Oke, sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.